Shalom, mari kita lihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 12 yang berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Elohim, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya kamu. Demikian firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan sangat jelas sekali berkata, ketika waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika ia naik ke bukit dan ia duduk dan dia berkata kepada setiap murid-muridnya, dia berkata, mereka harus berbahagia ketika mereka dicela, ketika mereka dianiaya, bahkan ketika mereka difitnah, mereka harus tetap bersuka cita. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena Tuhan Yesus tahu ketika kita melakukan sesuatu yang seperti Dia kehendaki, maka kita akan mendapat upah yang besar di surga. Demikian juga saudara, marilah kita juga berbahagia ketika kita dianiaya, ketika kita difitnah, bahkan ketika kita dicemooh. Mari kita tetap berbahagia, kita tetap rendah hati, bahkan kita tetap mengampuni kepada sesama kita. Maka Tuhan berkata, kita akan mendapat upah di dalam kerajaan surga. Ayat 12 berkata, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dengan jelas sekali bahwa nabi-nabi dahulu, para dahulu sebelumnya sudah dianiaya, tapi mereka tetap bersuka cita karena mereka tahu kebenaran, mereka tahu firman, mereka tahu bahwa mereka punya kehidupan yang kekal, yaitu di kerajaan surga. Mari saudara, kita juga tetap teguh dalam memegang firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan kita bersuka cita dan bergembira ketika kita dianiaya dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Shalom.